memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi dan memberikan Dhamma Desana di Sekolah Bodhidharma. Nah, mari bersama-sama kita rangkapkan dulu tangannya di depan dada, sembari mengagungkan Guru Agung kita Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etang manggala mutamanti. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baik, yang saya hormati para guru, para pembimbing di Sekolah Bodhidharma, pemimpin puja bakti, para orang tua murid, serta adik-adikku semua yang berbahagia. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Seneng gak hari ini? Oh, sehat, seneng, lapar gak? Enggak ya? Ya, karena di luar dingin ya. Di luar dingin, jadi di dalam juga masih dingin kan? Seger sekali ya. Ya. Nah, jadi hari ini kita dapat berkah. Kenapa? Karena turun hujan yang tadinya Batam panas sekali, sekarang jadi dingin sekali. Nah, sebelumnya sudah kenal belum sama Bapak? Belum? Mungkin ada beberapa yang sudah kenal, ada beberapa yang belum. Perkenalkan, nama Bapak, Pak siapa? Pak Langlang. Jangan dirubah ya, kalau dirubah nanti Pak Belalang kayak gitu ya. Tak boleh nanti ya, beda artinya ya. Nah, Pak Langlang. Pak Langlang ini kerjanya di Sekupang. Pernah ke Sekupang? Pernah ke STC? Belum. Nah, kalau di Sekupang itu ada perempatan lampu merah, itu ada mall namanya STC. Mallnya nggak gede-gede kali lah. Nggak kayak Grand Mall di sini atau One Batam. Nah, di belakangnya itu ada kantor. Nah, di situ kantor Kementerian Agama. Nah, di situ Bapak bekerja. Nanti kalau adik-adik sudah besar atau ada urusan tentang keagamaan, nah itu boleh nanti main-main di kantor sana ya. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit banyak tentang narkoba. Sudah pernah dengar kata narkoba belum? Pernah? Apa narkoba itu? Obat beracun, betul. Ada lagi? Apa? Benda tajam. Waduh, bukan benda tajam ya. Kalau benda tajam itu namanya buat apa namanya sajam. Nah, pisau apa? Narkoba itu obat-obatan yang terlarang atau tidak boleh dipakai. Nah, jadi kita akan belajar sedikit banyak tentang narkoba. Kemudian kita nanti tahu kalau dalam agama Buddha itu boleh pakai narkoba enggak sih kira-kira? Hah? Kenapa enggak boleh? Karena akan menyebabkan kematian kata kawan-kawannya. Benar enggak? Kalau kita sakit, kita minum obat, kita jadi apa? Sehat. Nah, tapi kalau obat yang satu ini semakin diminum bukan semakin sehat, tapi malah semakin sakit.
Nah, kita mulai ya. Nah, jadi boleh di ano? Nah, narkoba itu dari 3 kata, suku kata maksudnya, nar, ko, sama ba. Nah, narnya itu adalah narkotika, nah, boleh dipencet, bantu. Ko-nya apa? KO gitu. Nah, boleh dipencet. Nah, psikotropika. Nah, ko-nya itu psikotropika. Psikotropika nanti Bapak jelaskan. Mungkin ya di sini adik-adik kan ada yang dari SD, SMP sama SMA ya. Banyak itu artinya bahan adiktif lainnya. Nah, jadi ada namanya narkoba. Nah, kalau yang SMP berapa orang? Coba angkat tangannya yang SMP. Oh, SMP cukup banyak. Yang SMA? Oh, masih banyak juga ya. Yang SD lebih banyak lagi ini kan. Nah, yang SD banyak kali ya. Bapak izin berdiri boleh? Ya, soalnya dingin. Kalau duduk terus nanti Bapak makin dingin nih. Apalagi kipasnya kenceng. Gitu kan? Izin berdiri ya. Waduh. Nah, di sini aja biar tidak membelakangi altar. Nah, nggak apa-apa. Oh iya, ada kameranya ya. Nggak apa-apa ya. Izin ya. Nah, boleh dipencet slide-nya. Nah, narkoba ini adalah bahan atau zat yang ketika dimasukkan ke dalam tubuh itu bisa disuntik, bisa dimakan, bisa dihisap, nah ataupun secara langsung. Nah, ini nanti akan menyebabkan perubahan hati, perubahan perilaku, bahkan perubahan gejala fisik seseorang. Nah, kita bahas dulu sedikit nih, apa saja sih yang termasuk narkoba itu? Kalau kita bahas banyak nanti waktunya habis. Jadi Bapak singkat-singkat saja ini. Nah, boleh? Ini adalah jenis-jenis narkoba. Nah, yang pertama, nah ini untuk anak-anak yang SMP, SMA juga supaya tahu saja, supaya lebih paham ya. Ada namanya apa? Hero. Tapi tambah in. Heroin ya. Nah, heroin ini adalah salah satu obat yang dapat menurunkan lemahnya kesadaran. Kalau di sini sadar nggak kira-kira teman-teman semua? Nah, kita coba cek kalau gitu. Kalau telinganya yang mana? Ini. Hidung? Oke. Kalau gitu Bapak mau tes kalau gitu ya. Coba kalian ikuti apa yang Bapak katakan. Coba cek. Pegang telinga. Oke. Hidung. Mata. Oke, masih sadar. Telinga. Kok ada yang pegang hidung? Rambut? Mulut? Oke, masih hebat. Kalau gitu, kalian ikuti yang Bapak lakukan gerakannya kalau gitu ya. Kalau gitu pegang hidung. Kan gerakannya, jadi pegangnya. Nah, jadi masih beberapa ada yang salah, ada yang betul. Enggak apa-apa, tepuk tangan dulu. Ya, biar agak semangat. Oke. Nah, jadi kita kembali ke laptop lagi. Nah, boleh dipencet. Nah, heroin itu cara menggunakannya seperti ini. Dimasak. Kayak apa namanya? Kayak masak sop. Jadi obatnya tadi kayak sebuah bongkahan itu dimasak ke dalam panci yang mendidih.
yang kadang ada dikasih air, kemudian, nah boleh dipencet. Nah, kemudian diambil ke dalam jarum suntik. Siapa yang pernah disuntik di sini? Oh iya, waktu vaksin kemarin sudah disuntik ya. Nah bedanya kalau vaksin kita disuntik supaya apa? Supaya sehat, supaya virusnya tidak masuk ke dalam tubuh. Nah ini sama. Nah kemudian biasa disuntik ke dalam tubuh. Nah jadi kayak yang di film-film itu, biasa kalau ada orang-orang yang pakai heroin itu pakai suntik, disuntikkan ke dalam tubuh. Nah efeknya nanti tidurnya jadi nyenyak, nggak ada stres, pikirannya jadi damai. Tapi akhir-akhirnya nanti kalau terus-terusan pakai seperti itu, tidurnya jadi kebablasan. Nah, bisa sampai tidur terus di peti mati nanti. Nah jadi kadang orang pengennya supaya tidurnya nyenyak, tenang, gak banyak beban pikiran, pakai yang seperti itu. Tapi lama-lama kalau tidak pakai, nanti terus-terusan pakai, kalau kita sudah kecanduan, kalau tidak pakai nanti badannya bisa sakit. Akhirnya kalau pakai terus-terusan bisa sampai KO atau sampai meninggal. Nah, kemudian ada lagi. Nah, apa namanya? Ganja. Kayak daun ubi ya. Nah, ganja ini adalah jenis tanaman. Sebenarnya ini adalah sebuah tanaman. Cuma kalau kita pakai ganja ini, nanti kita bisa kayak berhalusinasi. Nah, jadi seperti itu. Gimana sih cara makainya? Nah, boleh? Nah, pertama itu dikeringkan dulu. Dikeringkan, kemudian ditaruh di kayak rokok seperti itu. Pernah melihat orang merokok? Ada yang orang tuanya merokok? Ada. Waduh, tiap hari. Nah, jadi boleh? Nah, jadi itu dibakar dan dirokok seperti rokok. Nah, kalau dirokok, kalau merokok boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh. Kenapa? Iya, nanti merusak kesehatan ya. Nanti giginya bau, bolong. Nah, yang SMA ada yang merokok enggak di sini? Enggak ada ya, bagus, aman-aman semua. Nah, jadi ketika, oke, perhatikan dulu. Halo? Nah, oke. Ada yang dirokok atau mungkin ada yang dihisap menggunakan tabung. Nah, itu yang namanya ganja. Ya mirip kayak vape lah, seperti itu. Cuma kalau rokok, kalau vape itu masih kadar nikotinnya tidak terlalu tinggi. Kita masih sadar. Cuma kalau kita pakai ganja, itu nanti kepalanya bisa berputar-putar. Seperti terbang. Nah, kayak gitu. Ya, akhirnya nanti bisa berhayal. Wah. Apa itu? Wah, ini yang wibu pasti tahu ini ya. Nah, oke. Jadi seperti ini. Oke, kalau orang pakai ganja, kalau kita menghisap ganja seperti itu,
nanti pikirannya bisa menghayal-hayal. Ya nanti bisa pikir yang buruk-buruk atau mungkin kayak menghayal yang tidak-tidak. Nah pada akhirnya, nanti menghayal pergi ke surga betulan nanti malahan. Nah selanjutnya, ya ini ada kokain, itu kayak bubuk kayak gitu. Mungkin kalau yang teman-teman itu biasa kenalnya sabu-sabu. Nah, obat yang seperti itu. Nah, ini adalah untuk meningkatkan gairah adrenalin. Jadi ada orang-orang itu yang suka mengkonsumsi seperti ini, tapi ini sangat berbahaya. Apalagi kalau kita bawa barang-barang seperti itu di sini, bisa masuk ke polisi nanti. Ya bisa dipenjara nanti. Nah, boleh? Nah, boleh langsung slide-nya. Nah, kalau kokain itu dia dihisap. Nah, jadi dia ketika kita menghisap seolah-olah kita kayak punya super power kayak gitu. Badannya jadi kayak kuat, gak ngantuk-ngantuk, badannya sehat, fresh terus. Padahal kalau sering menggunakan obat ini, nanti yang ada tubuhnya makin lama makin kurus, kemudian badannya makin ceking, kemudian gampang sakit, hingga nanti akhirnya bisa meninggal juga. Nah, boleh langsung. Nah, ini alasannya. Kenapa sih orang itu sering menggunakan narkoba? Kenapa kok orang-orang itu mau menggunakan narkoba sih? Nah, jadi ada banyak alasan. Nah, boleh dilanjut. Oke. Kadang orang malah coba-coba. Nah, ini yang perlu diketahui. Kan kalau teman-teman sekarang sudah ada yang dewasa nih, udah ada yang SMA, SMP, udah belasan tahun. Ingat, jangan pernah coba-coba. Nah, kalau sesuatu yang tidak baik, itu tidak boleh kita ikut-ikutan. Coba-coba, nanti ada kawannya merokok, ikut. Wih, keren kayaknya merokok, ikut merokok lah. Wah, akhirnya kalau merokok nanti bisa dimarah sama orang tuanya, bisa ngabisin duitnya. Ada lihat temennya minum-minum, ikut. Nah, tak boleh. Cuma kalau minum aqua boleh lah ya. Kalau minum aqua biar sehat, atau minum sampot biar sehat. Nah, lanjut. Untuk senang-senang. Nah, kadang ada orang itu karena tidak memiliki keyakinan atau moralitas yang kuat. Nah, ini senang-senangnya dengan cara yang salah. Happy-happy di klub, di pub, senang-senang, akhirnya menggunakan seperti itu. Kalau di sini nggak ada lah ya. Ada yang sering karaoke di klub-klub malam kayak gitu? Kalau karaoke di karaoke room nggak apa-apa. Cuma kalau di klub-klub malam itu, nah nanti bahaya nanti ya. Apalagi yang cewek-cewek ya, yang hobinya nyanyi. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian terus dalam keadaan tertentu. Nah, ini perlu diperhatikan buat teman-teman semua. Oke. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, ini jangan pernah melakukan hal-hal ini. Nanti suatu saat teman-teman atau adik-adik pasti akan dewasa. Nanti ketika sudah dewasa, pasti akan timbul banyak masalah. Mungkin dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan teman-temannya, atau mungkin masalah pekerjaan dan sebagainya. Walaupun dalam keadaan kita sedang sedih, sedang stres, drop, tetap kita tak boleh
sekali-kali menggunakan obat-obatan tersebut. Paham ya? Bisa dimengerti? Bisa enggak? Oh bisa. Oke lanjut. Kadang, nah obat-obatan ini kayak ganja tadi, kayak narkotika tadi, itu biasanya digunakan di dunia medis. Biasanya yang dari dokter atau yang ramu obat itu tahu. Cuma ya salah gunakan obat-obatan ini jadi berbahaya. Nah, zat-zat tersebut sebenarnya kalau digunakan untuk obat-obatan untuk ngobatin rasa sakit, habis operasi segala macam, atau sakit luka luar itu boleh. Tapi yang tidak boleh ketika digunakan hanya untuk bersenang-senang. Nah, boleh lanjut. Nah, nanti kalau sekali coba itu bisa terus tergantung. Jadi hindari hal-hal yang seperti itu. Nanti kalau sekali kena kayak gitu akan terus bergantung, nggak akan bisa lepas. Lepas pun juga susah sekali. Oke, jadi itu dihindari. Nah, lanjut. Nah, inilah beberapa hal yang mengakibatkan seseorang bisa kenal dengan obat-obatan tersebut. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, jadi adik-adik sekarang sudah tahu, oh tak boleh coba-coba. Kemudian tak boleh senang-senang kayak gitu. Kalau mau senang-senang ya mungkin bisa pergi ke wihara, bagi makanan sama kawan-kawannya, atau pergi ke panti jompo, bagi-bagi sembako. Nah, itu senang-senang yang bagus. Kalau senang-senang ke hal-hal yang seperti itu ya dihindari. Nah, lanjut. Nah, lanjut. Boleh di next. Nah, jadi kita nggak boleh menggunakan hal-hal yang seperti itu. Nah, tujuannya supaya kita semua bisa berperilaku yang sehat, yang baik. Nah, kalau kata Buddha apa? Kesehatan itu adalah salah satu harta yang paling mulia atau yang paling tinggi. Jadi kalau kita mau sehat, nggak boleh gunakan obat-obatan yang seperti itu. Nah, boleh lanjut. Nah, kalau narkoba dalam agama Buddha dilarang tidak? Hah? Dilarang ya? Kenapa dilarang? Hah? Iya betul kata teman kita nih. Nanti kalau disalahgunakan bisa menghilangkan kesadaran, bahkan menghilangkan nyawa kita sendiri. Nah, boleh lanjut. Jelas dilarang. Di dalam agama Buddha pasti dilarang. Nah, karena Sang Buddha pun juga mengajarkan kepada para umatnya untuk menghargai kehidupan. Gak boleh kita hidup itu disia-siakan. Nah, jadi jelas dilarang. Apalagi kalau kita menggunakan narkoba, nanti kesadarannya bisa hilang, tingkah lakunya bisa berubah, yang tadinya baik, rajin, nanti akhirnya jadi suka marah-marah, kemudian suka menghabiskan uangnya orang tua. Nah, itu tak boleh. Nah, lanjut. Nah, kalau lemahnya kesadaran itu kayak orang mabuk seperti itu, nah itu bisa berakibat fatal. Kita bisa perilakunya buruk, pikirannya buruk, kemudian ucapannya pun juga menjadi buruk. Nah, lanjut. Oke. Nah, lanjut, boleh. Nah, dengan melemahnya kewaspadaan, orang yang tidak memiliki kesadaran itu seperti orang yang seolah-olah sudah mati. Nah, jadi kalau kita sudah nggak sadar, kita sudah berperilaku yang buruk, nah itu seperti seolah-olah kita sudah tidak memiliki hidup lagi. Nah, dalam hal tersebut itu sangat
berkaitan dengan agama Buddha. Nah, boleh lanjut lagi. Nah, kemudian Sang Buddha pernah bersabda, nah, kesadaran itu adalah jalan menuju kehidupan. Kelengahan itu jalan menuju kematian. Jadi orang yang lengah atau tidak sadar itu seperti orang yang seolah-olah sudah mati. Tapi kalau kita selalu sadar, berarti kita memaknai kehidupan. Nah, izin duduklah kalau gitu Bapak ya. Oke. Kemudian satu lagi. Nah, hal tersebut juga sangat berpengaruh tentang perkembangan diri kita sendiri. Nah, boleh sekali lagi, lanjut lagi. Nah, kalau di dalam agama Buddha, kita menjalankan namanya apa? Pancasila Buddhis. Ada berapa Pancasila Buddhis? Bukannya ada 4 ya? 5? Sudah nambah ya? Oh ya memang 5 ya, yang 4 itu Brahma Wihara. Yang pertama apa? Kalau bahasa Indonesianya bertekad untuk tidak apa? Tidak. Oh kayaknya yang jawab yang cowok-cowok, coba yang cewek. Kalau Pancasila Buddhis yang pertama bertekad menghindari apa? Apa? Pembunuhan. Yang kedua, kesombongan. Yang kedua adalah pencurian. Yang ketiga, perbuatan asusila. Yang keempat, apa? Enggak jajan katanya. Ucapan yang tidak benar. Tak boleh bohong, tak boleh berkata yang kasar, tak boleh berkata yang kotor dan lain-lain. Nah, iya nggak boleh lasak-lasak ngomongnya katanya tuh. Baru yang terakhir ini sesuai dengan yang penyalahgunaan narkoba. Itu adalah Pancasila Buddhis yang kelima apa? Tidak minum minuman keras, iya, memakai obat-obatan atau memakai zat yang melemahkan kesadaran. Nah, jadi mumpung kita semua masih sehat, ini semuanya masih fresh, dalam artian masih muda-muda, itu nggak boleh kita memakai hal-hal yang seperti itu. Kalau misalkan, coba Bapak tanya, kalau misalkan kalian lihat ada orang atau teman-teman kita yang pakai seperti itu, misalkan ada yang menghisap ganja segala macam, apa yang dilakukan? Apa? Menegurnya. Apa lagi? Oh ya, menasihati, lapor ke BMN katanya. Ada lagi? Lapor ke polisi. Tapi nanti kalau dilapor ke polisi, kita nggak berteman lagi dong sama orang itu. Nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Yang penting temennya bisa berubah ya. Nah itu udah bagus. Kayak Bapak tadi pagi pergi ke penjara. Ya, ke lapas. Ya, tadi pagi Bapak ada pergi ke lapas jam 9 sampai jam setengah 12. Di sana Bapak bertemu dengan teman-teman kita. Tahu enggak? Ternyata ada beberapa teman-teman kita itu yang menjual narkoba. Nah, tahu enggak hukumannya berapa lama? 1 tahun? 12 tahun? Seumur hidup?
ada yang menjual cuma satu plastik kecil seperti ini, bobotnya sampai 2 gram, 4 gram, itu hukumannya bisa 6 tahun, 8 tahun penjara. Jual aja itu. Kalau jual yang lebih banyak sampai 14 tahun penjara. Nah, ada teman yang dari Malaysia yang agamanya Buddha, dia bawa masuk narkoba, di penjara seumur hidup. Nah, kalau seumur hidup di penjara gimana tuh rasanya tuh? Nggak bisa pergi ke mall, nggak bisa nonton TV, nggak bisa main HP, nggak bisa jumpa sama keluarga. Setiap hari di sel-sel itu atau di ruangan itu. Nah, jadi berbahaya. Walaupun kita tidak pakai, tetapi kalau kita berurusan dengan yang seperti itu, wah itu hukumannya juga bahaya. Apalagi kalau kita pakai jual sekalian, kasih ke orang-orang, wah bisa dipenjara sampai seumur hidup juga nanti. Dari kecil sampai gede dipenjara, wah nanti masa depannya bisa hancur atau bisa rusak. Makanya tak boleh ya. Iya, di penjara lama-lama nanti. Bapak kalau ke penjara itu lihat kawan-kawan itu sedih. Karena mereka ada yang bapak-bapak dia punya anak sampai nggak bisa ketemu anaknya berapa lama, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun nggak ketemu, kan kasihan. Nah makanya kita nggak boleh berkaitan ataupun istilahnya melakukan hal-hal yang dilarang seperti itu. Iya nanti gak sayang sama orang tua, orang tuanya bisa sedih. Nah, boleh ya? Nah jadi kalau misalkan nanti sudah besar, ada orang-orang ketemu sama orang-orang atau mungkin dengan hal-hal yang berkaitan seperti itu, jangan pernah mendekatinya. Nah, kalau bisa ya dinasihatin, kalau nggak bisa ya kita saja yang menyingkir. Nah, kalau kata Sang Buddha itu seperti ini. Ini tangan, misalkan tangan. Kalau tangan kita nggak ada luka, nah ini tangannya kan nggak ada luka gores, nggak kena pisau atau apa. Kalau kita pegang racun, kira-kira gimana tangannya? Sakit nggak? Kalau tangannya tidak terluka ada racun misalkan, racun cair kayak baygon. Nah seperti itu, kita pegang. Sakit nggak kira-kira? Ya nggak sakit, kan kita nggak terluka. Cuma kalau di tangannya ada luka, mungkin kena silet atau kena pisau, kalau kita pegang racun kayak baygon atau apa itu, nanti bisa sakit lukanya. Iya. Makanya kalau kita punya moralitas yang kuat, keyakinan yang kuat, kita bertemu dengan orang yang seperti itu, mungkin ada temennya atau saudaranya yang seperti itu, kita bisa nasihati, kita bisa ubah mereka. Tapi kalau kita moralnya tidak bagus, ya jangan sampai punya kawan atau mungkin berteman dengan orang-orang yang memakai obat-obatan terlarang. Ya, bisa dimengerti? Bisa? Oke, ada yang ditanyakan nggak kira-kira dari teman-teman? Ada yang ditanyakan? Apa? Mungkin dari yang anak-anak SMP SMA sudah bisa dimengerti? Bisa ya. Nah, jangan sampai nanti masa depan hancur karena hal-hal yang seperti itu. Nah, dari teman-teman yang SMP SMA ada yang ditanyakan? Enggak ada? Oke. Ya sudah, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih banyak
atas perhatian dari para siswa-siswi Sekolah Bodhi Dharma. Terima kasih juga kepada para guru-guru yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Bapak untuk mengisi dan berbagi hal-hal yang berkaitan untuk kebaikan kita bersama. Oh iya, nanti kalau mau pulang ambil buku, Bapak tadi ada minta titip sama Cece-nya itu absen ya. Nanti yang SMP sama SMA atau yang SD kelas 4, 5, 6 bisa minta tolong diisi absennya ya buat laporan Bapak ya. Nah, jadi terima kasih semuanya. Mari kita sama-sama bersikap anjali. Kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Buddha, Namo Buddhaya.